Putri yang menyembunyikan cahaya. Di sebuah kerajaan bernama Aurelia, hiduplah seorang putri muda bernama Elara. Ia dikenal karena kecantikannya yang lembut dan senyumnya yang selalu menenangkan setiap orang. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa Elara memiliki rahasia besar, sebuah cahaya di dalam dirinya yang bisa menyembuhkan luka siapapun hanya dengan sentuhan. Cahaya itu bukan miliknya sejak lahir. Ia mendapatkannya dari penjaga hutan kuno, seekor burung phoenix bernama Azriel ketika ia masih kecil. Saat itu Elara tersesat di hutan dan menangis ketakutan. Phoenix itu datang dengan sayap berapi lembut dan berkata, "Cahaya ini akan menuntunmu. Gunakan untuk menolong, bukan untuk berkuasa." Sejak hari itu Elara tumbuh menjadi gadis berhati lembut. Ia diam-diam menolong rakyatnya di malam hari, menyembuhkan yang sakit dan menenangkan yang berduka. Namun ia tidak pernah mengaku siapa dirinya. Ia takut kekuatan itu disalahgunakan bila orang-orang kerajaan tahu. Suatu hari kerajaan Aurelia dilanda malapetaka. Penyakit hitam menyebar dari utara, membuat tanaman layu dan rakyat lemah. Para tabib tak mampu berbuat banyak. Raja memerintahkan pencarian pengobatan ke seluruh negeri, tapi tak satu pun berhasil. Elara tahu hanya cahayanya yang bisa menyembuhkan. Namun jika ia memperlihatkan kekuatannya di depan semua orang, rahasianya akan terbongkar. Dan bila sampai ke telinga Duke Marwen, penasihat kerajaan yang ambisius, ia yakin kekuatannya akan dijadikan senjata perang. Malam itu ia keluar dari istana dengan jubah biru tua, membawa lentera kecil. Ia berjalan diam-diam menuju desa yang paling parah terkena wabah. Di sana ia menyentuh setiap orang, satu persatu. Cahaya hangat keluar dari tangannya, menyapu penyakit, menumbuhkan kembali bunga-bunga di sekitar rumah. Tapi seseorang melihatnya. Seorang pemuda asing dengan mata perak berdiri di ujung jalan. Namanya Kyle, seorang pengembara dari negeri jauh. Ia tidak sakit, tapi datang mencari penyebab wabah yang juga menyerang desanya. Ketika ia melihat Elara, ia tidak menakutinya. Ia hanya berlutut dan berkata lembut, "Cahaya itu milikmu ya, kau penyembuh yang mereka cari." Elara panik. "Aku mohon, jangan katakan pada siapa pun." Kyle mengangguk. "Aku takkan mengatakannya. Tapi kau tak bisa terus sembunyi. Dunia sedang gelap dan cahayamu dibutuhkan." Kata-katanya seperti panah yang menembus hati Elara. Ia tahu Kyle benar, tapi ketakutannya masih lebih besar dari keberaniannya. Beberapa hari kemudian, Duke Marwen mendengar kabar tentang penyembuh misterius. Ia mengirim prajurit untuk mencarinya, berpura-pura ingin menolong. Elara yang cemas bersembunyi di kapel tua di tengah hutan. Di sana Kyle menemuinya lagi. "Aku tahu kau takut," katanya lembut. "Tapi bayangkan semua anak yang bisa tertawa lagi karena kau. Kadang keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi tetap berjalan meski takut." Elara menatap lentera di tangannya. Cahayanya bergetar seperti menunggu keputusan. Akhirnya dia berdiri, "Baiklah, kalau dunia butuh cahayaku maka aku akan memberikannya." Keesokan harinya Elara kembali ke ibu kota. Wabah sudah mencapai gerbang istana. Raja sendiri jatuh sakit. Duke Marwen berdiri di sisi tahta, pura-pura berduka tapi matanya menyala dengan keserakahan. Elara melangkah maju. Semua orang terkejut. Putri kerajaan sendiri turun ke tengah rakyat. Ia membuka sarung tangannya dan mengangkat tangan ke langit. Cahaya putih keemasan keluar dari tubuhnya, menyelimuti istana. Angin berembus hangat, dan dalam sekejap semua penyakit lenyap. Pohon-pohon yang mati kembali berbunga. Udara yang kelam menjadi jernih. Rakyat bersorak, raja menangis bahagia. Tapi Duke Marwen menatap dengan mata penuh iri. Ia berbisik, "Dengan kekuatan seperti itu kau bisa menaklukkan dunia." Ia mencoba menyerang Elara, ingin mencuri kekuatannya. Namun sebelum pedangnya menyentuhnya, burung Phoenix Azriel muncul di langit, membakar pedang itu jadi abu. Cahaya tak bisa dimiliki oleh hati yang gelap. Suara Phoenix menggema di seluruh negeri. Marwen melarikan diri ke pegunungan dan tak pernah kembali. Setelah itu Elara tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Ia mengajarkan rakyatnya bahwa cahaya tidak harus datang dari sihir, tapi dari belas kasih, keberanian, dan kebaikan hati. Kyle tetap di sisinya, menjadi penjaga kerajaan dan sahabatnya. Mereka menanam taman luas di tengah kota, tempat semua orang yang pernah sakit dulu bisa berkumpul dan bercerita. Elara sering berjalan di sana setiap senja, melihat anak-anak tertawa dan bunga bermekaran. Phoenix Azriel terbang tinggi di langit, meninggalkan jejak cahaya emas. Dan di bawah sinar itu Elara tersenyum. Bukan karena ia tak lagi takut, tapi karena ia tahu keberanian sejati adalah terus bersinar meski dunia meragukanmu.